Mana saya bisa membalik background saya. Ini background saya terbalik. Oh, ini ada. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terima, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Selamat pagi Romo Ismartono dan teman-teman yang di Asia, dan selamat sore untuk teman-teman yang di US. Kita ketemu lagi sore ini dalam acara Iman yang Berpikir yang dimotori oleh WKICU, Warga Katolik Indonesia, California Utara. Senang sekali bertemu teman-teman lagi. Saya Lucy yang akan jadi moderator sore ini. Untuk Spring Program 2022 ini, WKICU mengajak kita belajar mengenal ajaran sosial gereja, dibimbing oleh Romo Ignatius Ismartono SJ dari tempat berkaryanya yang sekarang di Jakarta. Judul dari tema besar kita adalah Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, mendalami ajaran sosial gereja. Dan untuk bisa memahami dengan mudah, Romo membagi-bagi pengajaran menjadi 8 sesi. Sore ini kita masuk ke sesi ketiga. Dan untuk sesi ketiga ini, Romo sudah menyiapkan judul yang sangat menarik, yaitu memperjuangkan keadilan atau berbuat amal. Sebentar lagi kita akan mulai pengajaran kita sore ini. Dinamika pengajaran kita agak beda dari yang biasa, di mana Romo pertama-tama akan memberikan jembatan, maksudnya memberikan review mengenai pengajaran minggu lalu, dan kasih kesempatan buat kita bertanya selama 5 menit, kurang lebih. Kemudian setelah itu Romo baru masuk ke materi hari ini, dan di akhir Romo akan kasih kesempatan untuk tanya jawab lagi. Waktu kita kurang lebih 1 jam, tapi Romo berbaik hati kalau molor-molor, cincai kata Romo. Jadi silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Baik Romo, kita mulai sesi kita pagi ini, sore ini di sana. Silakan Romo buka dulu dengan doa. Setelah itu Romo silakan masuk ke pengajaran. Terima kasih Mo. Terima kasih Bu Lucia. Sekarang marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah mengatakan bahwa bila 2 orang atau lebih berkumpul atas nama-Mu, Kau ada di sana. Kami sekarang menyatakan diri bahwa kami berkumpul atas nama-Mu. Kami percaya Kau hadir dengan cara-Mu di antara kami. Maka kami mohon agar Kau beri pencerahan pada pikiran kami untuk mengetahui mana yang benar, karena Kaulah sumber kebenaran. Gerakkanlah hati kami untuk menghendaki yang baik, karena Engkaulah kebaikan. Dan semoga karena berdasarkan pikiran yang benar dan hati yang baik, kami dapat bekerja sama dengan sesama kami umat-Mu, sehingga hidup kami dapat menjadi kegembiraan bagi diri kami sendiri, menjadi berkat bagi sesama, dan menjadi kemuliaan bagi-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkasih,
selamat sore, selamat pagi. Sebelum mulai saya sampaikan salam dari Romo Koko. Tadi pagi saya sarapan bersamanya. Terima kasih, Romo. Lalu sekarang saya mau masuk dalam bagian pertama yang saya beri nama jembatan. Jembatan ini dimaksudkan untuk meringkas pembicaraan yang lalu dan membuka diri untuk dilanjutkan masuk ke dalam pembicaraan hari ini. Silahkan ditayangkan jembatan kedua ini. Sudah bisa lihat, Romo? Hanya baru judulnya. Jadi sebelumnya kita menguraikan, mencoba belajar lebih dalam ajaran sosial gereja di antara kapitalisme dan sosialisme. Ya. Yang dapat bisa dipakai sebagai jembatan adalah kalimat ini. Baik kapitalisme maupun sosialisme mengancam 10 asas yang terdapat di dalam ajaran sosial gereja. Martabat manusia, partisipasi, dan sebagainya. 10 yang kita uraikan. Ini yang ketiga kita bicara mengenai 10 itu. Itu yang penting. Jadi kita tidak menolak kapitalisme mentah-mentah, tidak menolak sosialisme mentah-mentah, tetapi kita mengambil apa yang positif dalam kapitalisme, misalnya hak milik, dan mengambil yang positif dalam sosialisme, yaitu kebersamaan sebagai socius, sebagai sahabat. Nanti dalam perjalanan sejarah, justru pimpinan gereja akan menyatakan mana yang perlu ditekankan sekarang. Lalu kita mengambil yang baik dan menghindari yang tidak baik dari masing-masing. Lalu gereja menyampaikan anjuran yang ditujukan kepada pribadi-pribadi kaum beriman, individu. Yang isi pokoknya adalah kerelaan untuk berbagi. Berbagi, sharing, membuka diri keluar. Ini tentu saja turunan dari cintailah sesamamu, seperti dirimu sendiri kalau dalam Injil. Ajaran sosial gereja adalah sebuah bentuk ungkapan intisari Injil dalam menghadapi perjalanan dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, persoalan yang muncul adalah bagaimana melaksanakan anjuran tersebut. Bagaimana ini caranya? Silakan, langkah berikut. Bagaimana milik itu digunakan? Gereja tanpa ragu mengajarkan dalam bentuk tertulis sejak Rerum Novarum, 100 tahun lebih yang lalu. Bunyinya begini, bagaimana milik itu harus digunakan? Tidak seorang pun berhak mengelola hal-hal bagi dirinya semata-mata. Ia harus dijalankan demi kepentingan semua orang, sehingga dalam keadaan mereka, ia bersedia berbagi dengan sesama itu. Itulah sebabnya mengapa Paulus menulis kepada Timotius mengenai kaum kaya di dunia ini, ajaklah mereka bermurah hati dan berjiwa besar. Itu dasar Injilnya, tulisan Paulus. Yang kalau dilihat sumbernya, ya tetap perintah cinta. Dari Rerum Novarum nomor 20. Ingat ya, latar belakang Rerum Novarum dulu. Terus, ini dikembangkan juga pada Rerum Novarum, hendaklah orang yang menikmati kelempaan menjaga, jangan sampai ia kurang bermurah hati kepada kaum miskin. Hendaklah orang yang terampil mengatur secara khas, berusaha
membagikan keterampilan itu beserta keuntungan-keuntungannya dengan sesama. Ya, jadi ini kalau dilihat mundur itu diungkapkan oleh Santo Gregorius Agung. Kalau mundur lagi tentu saja kembali kepada anjuran kasih. Kasihlah Allah lebih dari segala sesuatu, kasihlah sesama seperti dirimu sendiri, kasihlah orang yang memusuhi kamu. Tapi semua itu yang benar adalah kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu. Maka kita ini harus mengasihi diri. Dan bagaimana cara mengasihi diri adalah dengan mengasihi orang lain. Terus, ya. Nasihat bagi orang kaya itu merupakan nasihat yang sudah ada sejak lama manusia menyadari hidupnya dalam hubungan dengan yang ilahi. Maka kita dapat mendengar juga mengasihi sesama itu dari sumber-sumber yang tidak hanya yang tertulis dalam Injil. Dari ajaran-ajaran kebijaksanaan kuno. Misalnya yang ada sebelum Injil, hendaklah kamu tidak melakukan hal yang kau tidak ingin lakukan orang terhadapmu. Nah, itu kebijaksanaan Asia katanya. Di dalam Rerum Novarum, hal itu dianjurkan lagi ketika di dunia mengalami adanya jurang yang semakin melebar antara orang kaya dan orang miskin. Revolusi industri, kerja. Itu makin menganga jurang itu. Lalu pada Populorum Progressio, Paus Paulus menyampaikan anjuran itu dalam hubungan negara-negara kaya dan negara-negara yang miskin. Ya, ini perubahan yang saya katakan kemarin juga. Dulunya untuk pribadi masing-masing orang. Kemudian untuk melihat seluruh dunia di dalam Populorum Progressio, kemajuan bangsa-bangsa, pimpinan Gereja Katolik Paus Paulus menyatakan ini. Terus, silakan. Sultan. Habis mau kalau slide yang jembatan mau. Oke, ini begitulah bahan dari masa lampau. Lalu kemudian kita masuk dalam tema yang disampaikan kepada saya hari ini. Sebelum masuk ke sana, mungkin ada beberapa komentar, pertanyaan, dan sebagainya. Yang menyangkut bahan-bahan yang lewat, yang telah lewat. Silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau komentar tentang jembatan yang barusan disampaikan Romo, review dari ringkasan dari pengajaran minggu lalu, atau juga yang minggu lalu pertanyaannya belum sempat disampaikan, silakan unmute. Kita mungkin sediakan waktu 5 menit untuk ini kalau ada. Terima kasih, slide saya jadi lebih bagus. Ditayangkan dengan cara baru. Terima kasih, Cik Yen. Terima kasih. Romo, kalau tidak ada yang punya pertanyaan, apa mau dilanjutkan, Mo? Kayaknya nggak ada yang unmute. Coba sebentar lagi. Mungkin baru mencerna ya, Mo? Rasakan ya. Sebentar aja. Baik. Silakan teman-teman ya, kalau mau ada yang ditanyakan atau di-sharingkan, silakan unmute. Kalau memang tidak ya, kita lihat sesuai dengan tema. Oke. Udah. Kita lanjut, Romo ya. Ya, dari undangan yang diberikan kepada saya, judul yang ditawarkan adalah memperjuangkan keadilan atau berbuat amal. Ya, nanti akan saya uraikan. Banyak itu pertanyaan ini. Ini tidak jelas pertanyaan atau pernyataan ya. Nanti saya persoalkan di akhir.
tentu saja dalam rangka ajaran sosial gereja. Rerum Novarum itu 100 tahun lebih yang lalu. Quadragesimo Anno itu 50 tahun kemudian. Dan terus dalam sejarah ini, dalam ajaran sosial gereja, ada selalu diperbaharui. Yang terakhir dua adalah Laudato Si dan Fratelli Tutti. Tetapi Paus juga kerap kali memerinci ajaran itu untuk peristiwa-peristiwa tertentu. Dan kalau kita mau bertanya menjawab mengenai pertanyaan ini, memperjuangkan keadilan atau berbuat amal, maka sumber mutakhir terakhir adalah Ekonomi Fransiskus. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia, membangun narasi akan tata ekonomi baru. Ini November tahun 2020. Sudah saya kirim juga dulu. Terus, apa yang dinyatakan oleh Paus? Kalau Paus saya tanya, ini umat California ini Katolik mau tanya, memperjuangkan keadilan atau berbuat amal. Lalu dijawab, kamu sudah buat apa? Oh, kami sudah mengumpulkan uang, kalau ada musibah kami kirim, kami sudah banyak membuat untuk orang-orang miskin. Baik. Tapi lalu dia akan terus begini. Tidak cukup, begitu ya. Tidak cukup. Amal itu tidak cukup. Aduh, mengapa tidak cukup? Kami sudah bekerja keras dan sudah memikirkan orang lain, lebih-lebih yang menderita. Demikian tidak cukup percaya akan pencarian paliatif. Paliatif itu dalam naskah bahasa Inggris tidak diterjemahkan di dalam bahasa dengan kalimat lain, tapi nanti pada paliatif itu sekitar pertolongan kalau ada kesakitan yang langsung dapat dianggap sebagai menghilangkan derita. Di Jakarta ini ada rumah sakit yang disebut rumah sakit paliatif, antara lain Karolus. Ya. Itu kalau orang dalam keadaan sakit keras, mendadak sebelum COVID misalnya, itu dibawa ke situ. Lalu sementara dia masuk ICU, lalu dirawat, nah itu perawatan paliatif. Ada gempa bumi besar, ada Aceh, ada tsunami, lalu orang berbondong-bondong dari seluruh dunia menolong, Caritas dan sebagainya. Amerika juga, Catholic Relief Service datang, menolong orang, mengubur jenazah, menghibur keluarga, memberikan air, itu paling. Atau model-model filantropik. Filantropik itu dari kata anthropos dan phileias, itu cinta pada manusia. Orang mengeluarkan uangnya demi orang lain yang menderita. Betapapun upaya-upaya itu penting, hal itu tidak selalu mampu menghadapi ketidakseimbangan struktural yang terjadi yang berdampak pada mereka yang tersingkir. Dan mereka secara tidak sengaja melestarikan ketidakadilan parah yang sebenarnya ingin mereka lawan. Ya, jadi kalau sekarang masuk Jakarta, ada wilayah yang sangat mewah, tapi ada slum, ada shanty town yang penuh bau sampah. Kita membantu orang-orang yang ada di situ, memberi makan, pergi memberi makan kepada gelandangan-gelandangan. Itu tidak cukup Paus bilang. Karena mereka akan tetap jadi gelandangan dan saya tetap jadi tuan. Maka dia menyebut, kalau itu terus, amal model begitu terus, itu tetap melestarikan ketidakadilan parah yang sebetulnya ingin mereka lawan. Orang-orang yang berpunya itu sebenarnya ingin membantu orang miskin, itu biasa. Mungkin derajatnya berbeda, tapi kalau cara membantunya seperti itu tetap yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap kaya, miskin, dan mungkin malah semakin parah. Itu jawaban Paus. Ekonomi Fransiskus ini, kata Fransiskusnya bukan
dari nama Fransiskusnya Paus ini, tapi dari Santo Fransiskus Assisi, yang namanya diambil oleh Paus ini. Ya. Tidak cukup gitu. Jadi kalau amal tidak cukup, kita harus memperjuangkan keadilan. Kalau ini dibentuk sebagai tanda tanya. Tapi nanti kita lihat sebentar. Terus ya, silakan. Lalu itu sebetulnya lama juga sudah dikatakan pada Populorum Progressio Paulus ke-6. Tidak cukup meningkatkan perbendaharaan umum kekayaan, kemudian membagi-bagikan secara lebih adil. Tidak cukup pula mengembangkan teknologi sehingga bumi menjadi daerah huni yang lebih cocok bagi manusia. Kekeliruan-kekeliruan mereka yang di masa silam menjabat pemimpinan harus membantu mereka yang sekarang menempuh jalan menuju perkembangan untuk menghindari bahaya-bahaya tertentu. Yaitu apa? Nanti akan kita lihat jurang yang semakin menganga. Antara yang kaya dan miskin, antara negeri kaya dan miskin, antara bangsa yang kaya dan miskin. Kedaulatan teknologi, istilahnya teknokrasi, dapat mengakibatkan kerugian sama parahnya bagi dunia masa mendatang, seperti di masa lampau liberalisme. Nanti mungkin dapat diterangkan, lebih jelas kalau terus. Ekonomi dan teknologi kehilangan maknanya kalau tidak berfaedah bagi manusia, sebab manusialah yang harus dilayaninya. Ini banyak contoh nanti ya, tapi ini alat untuk melihat situasi lingkungan. Itu ya, zaman tertentu itu ditemukan banyak obat yang baik. Lalu negeri miskin itu juga mau mengimpor, gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Orang yang harusnya sudah meninggal karena diobati itu umurnya lebih panjang. Nampaknya obat itu dulu dikembangkan, teknologi obat dikembangkan di satu tempat di mana orang penduduknya lebih sedikit. Sayang untuk mati cepat gitu. Lalu tetapi di dunia lain yang penduduknya sudah banyak, orang itu dipelihara terus sehingga lama juga matinya, tapi membuat tambahnya penduduk menjadi menggembung. Misalnya ini satu contoh bagaimana teknologi bisa mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi manusia. Tidak selalu. Maka belajar ajaran sosial gereja itu adalah menyediakan diri untuk memiliki sebuah alat untuk mempertimbangkan situasi. Mari terus. Tidak memadai, itu Populorum Progressio nomor 47. Akan tetapi usaha-usaha itu, begitu pula alokasi derma-derma, pinjaman-pinjaman, dan penanaman modal, baik oleh pemerintah maupun swasta, tidak memadai. Aduh, bagaimana ya kok berbuat amal sesuai dengan Injil, membantu orang miskin, mengumpulkan uang. Pimpinan gereja bilang tidak memadai. Lu maunya apa? Maunya apa? Maunya apa Bapak Paus? Sulit. Tidak usah luar negeri dan dalam negeri, tapi dalam negeri ini ada banyak orang miskin di wilayah pedalaman, orang kota mengumpulkan uang di luar Jawa misalnya, untuk anak diberi beasiswa, setelah jadi mereka pindah ke Jawa, gitu ya. Sedangkan dulu pengennya kalau dia jadi dokter di rumahnya di pedalaman sana, orang setempat dapat lebih jadi sehat. Apa yang kurang, gitu ya? Perlu sesuatu yang diintroduksi. Maka marilah kita lihat terus. Maunya begini, saudara-saudara, Bapak Paus ya, melalui Populorum Progressio dan Pacem in Terris, 2 ajaran gereja yang ringkasannya sudah saya aturkan kepada Anda. Inginnya apa? Damai. Lalu disebut, damai tidak melulu berarti tidak adanya perang. Ya, nanti kalau orang ini di Myanmar dan Rusia ini selesai, damai sudah. Belum, tidak. Damai diwujudkan melalui usaha-usaha yang dari hari ke hari ditujukan kepada pembangunan alam semesta yang serba teratur seperti kehendak Allah, disertai
perwujudan keadilan yang lebih sempurna antara manusia. Jadi ada perang, gereja hancur, tanah rusak, dan sebagainya. Seperti di Ukraina dalam gambar-gambar yang akhir-akhir ini, nanti sudah tidak ada tembakan, tidak ada perang, tapi tanah rusak, ladang-ladang. Ibu-ibu di sini sudah, ibu-ibu yang punya perusahaan roti di Jakarta ini sudah mengeluh loh, karena gandum yang bagus dari Ukraina sudah tidak masuk Indonesia lagi. Ya. Semua kena, tapi perbaiki ladang dan semuanya yang kegiatan yang teratur sehari-hari. Ini kita merasa tidak cukup kalau tidak ada perang, kita merasa tidak cukup kalau orang miskin dibantu dengan amal, karena kita diajari untuk memiliki konsep perdamaian itu bukan hanya tidak ada perang. Terus. Silakan. Lalu dalam Populorum Progressio ya, ini ada kalimat yang saya selipkan sekarang untuk memahami yang tidak cukup tadi ya. Umat Katolik di tengah bangsa-bangsa yang sudah maju. Nah, ini tentang siapa maju atau belum, ini data dari UNESCO dan pendudukannya. Atau di Jawa atau di Indonesia, umat Katolik di tengah-tengah pulau yang sudah maju gitu ya. Jawa gitu ya, orang semua serba lancar, dan apalagi akhir-akhir ini ke Semarang yang dulu 10 jam sekarang tinggal 4,5 jam, cepet gitu ya. Untuk apa? Tapi dan banyak dipersoalkan. Tetap harus mempersoalkan. Secara khusus kami mendesak umat Katolik yang hidup di tengah bangsa-bangsa yang sudah maju untuk menyumbangkan keterampilan-keterampilan serta bantuan mereka yang bersungguh-sungguh kepada organisasi resmi dan swasta, baik sipil maupun religius, yang berikhtiar memecahkan soal-soal bangsa-bangsa yang sedang berkembang. Ini anjuran. Anjuran ini dilaksanakan dengan banyak cara. Ya. Banyak cara yang diceritakan, tapi misalnya Caritas. Dia kecuali kalau waktu tsunami itu, setelah tsunami selesai, dia tidak pulang, tapi membuat satu program pendidikan. Gitu. Tempat kami juga. Dan sampai sekarang, ya, program-program pendidikan. Technical know-how diberikan kepada orang yang jadi korban. Nah, ini unjuran untuk Anda, umat Katolik di tengah bangsa yang maju itu antara lain Anda. Ya, mari kita teruskan dulu. Masuk, ini dari Populorum Progressio nomor 81. Jadi bukan baru-baru ini. Tapi gemanya masih terus. Maka Afrika dibantu, kecuali dengan duit, juga dengan teknologi, meskipun sederhana. Terus, sudah, terus. Tidak cukup, tidak memadai. Mari kita coba memahaminya. Bagaimana memahami ajaran dan anjuran sosial gereja ini? Pembicaraan seputar siapa yang diberi dan apa sasarannya. Memberikan bantuan kepada korban-korban perang, korban bencana dengan tujuan agar korban lekas dibantu, agar dibantu karena kalau tidak akan mati. Jadi ini basis ya, mempertahankan hidup, menghargai hak martabat manusia. Itu dibuat banyak. Gereja Katolik mempunyai lembaga internasional untuk itu yang ada di setiap negara. Kalau Amerika namanya bukan Caritas, tapi Catholic Relief Service. Kalau orang Irlandia namanya Procrar. Kalau orang Perancis namanya lain lagi. Kalau orang Jerman namanya lain lagi. Deutsche Caritas Verband kalau Jerman. Ya. Indonesia punya namanya Caritas Indonesia. Memberi bantuan kepada orang terpilih dari dunia ketiga, yang agar yang bersangkutan dapat dibebaskan dari ketidaktahuan, kebodohan, atau tiadanya keahlian. Tempat kami yang kecil ini, dengan bantuan orang lain, ketika Aceh sudah reda, kami mengambil bagian beasiswa supaya
anak-anak Aceh yang kuliah bisa selesai. Disediakan uang untuk 100 anak yang kuliah di Aceh, supaya nanti kalau tsunami sudah selesai, anak-anak itu akan lulus dari universitas dan bekerja di tempatnya. Itu banyak caranya. Itu bagian kedua. Jadi tidak hanya amalnya, tidak hanya untuk supaya survive, tidak mati, tetapi untuk terus memperpanjang hidup. Tapi ada Caritas itu juga membantu pemerintah, membantu kelompok-kelompok sipil untuk memperjuangkan setelah dia hidup bisa mempunyai skill, juga menghargai martabat manusia. Ini model, 3 model yang akan kita uraikan. Ya, tidak cukup karena damai itu maju terus. Tidak hanya tidak ada perang. Silahkan, Bu. Mari kita lihat dengan sebuah cara melihatnya. Ini bukan dari ajaran sosial gereja, tapi dari usaha studi ajaran sosial melalui pembicaraan ilmu-ilmu sosial dan politik. Ya. Saya mau melihat dalam 3 cara. Cara berpikir dan cara bersikap. Ada cara berpikir yang konservatif, ada cara berpikir liberal, ada cara berpikir radikal. Ini pembicaraan ilmu-ilmu. Ya. Mari lihat dulu asal katanya. Konservare. Konservatif itu dari konservare, artinya mempertahankan, menjaga. Konservasi alam, itu menjaga alam supaya tetap utuh. Liberal itu dari kata Latin juga liber, artinya bebas, merdeka. Radikal, radix itu akar artinya. Atau kerap kali pakai istilah struktural, susunannya. Sikapnya. Orang yang bersifat atau sikap konservatif itu berpendapat bahwa yang ada harus dijaga, dipertahankan atau tidak diubah. Lalu kalau orang liberal mengusahakan ada kebebasan, kata kuncinya individu. Lalu kalau orang radikal mencari sebab yang menjadi alasan dan mengubahnya. Pandangan tentang manusia, ya, pandangan konservatif mengatakan manusia hidup dalam satu struktur tata susunan yang sudah mapan dan tetap. Kalau terjadi ketidakseimbangan harus dikembalikan. Kembalikan. Pengalaman saya yang paling dalam selama ini Aceh. Itu ketika tsunami telah reda, dibangun masyarakat yang sama, masyarakat adat yang sama dengan sebelum tsunami. Diukur lagi tanahnya dan dikembalikan seperti semula, caranya gitu. Meskipun kehilangan 200.000 manusia ya, tapi mau sama dengan sebelumnya. Konsep liberal itu manusia dapat berubah sejauh berubah dalam sebuah tata susunan yang ada. Tata susunannya sama, tapi manusianya berubah. Kalau dulu anak tukang becak, dibantu dengan beasiswa, dia kemudian jadi dokter, tetapi dia dokter dalam masyarakat itu. Dipanggilnya Tuan Dokter, disembah seperti seorang dukun, dan sebagainya. Radikal, manusia dan struktur harus terus-menerus berubah demi martabat dan hak asasi manusia. Nah, ini pendek sekali untuk satu semester kuliah introduksi untuk ilmu-ilmu sosial. Ya. Mari kita teruskan dulu. Pandangan tentang kekuasaan. Konservatif. Alat untuk menjaga agar apa yang sudah ada tetap ada seperti adanya. Kalau ada adat yang mengatakan bahwa mahar untuk perempuan yang dinikahi adalah sejumlah angka tertentu, maka kekuasaan harus menjaga itu tetap seperti itu. Menjaga adat, menjaga keamanan saja, dan sebagainya. Liberal, kekuasaan itu adalah sarana untuk menjadikan yang mampu untuk mengembangkan diri. Maka di sini yang saya pakai contoh beasiswa itu ya, kerap kami lakukan. Mencari
anak-anak yang pandai dan cerdas dimasukkan Kanisius gitu. Mungkin anak seorang tukang kayu gitu. Lalu dia nanti akan menjadi orang pribadi itu. Tapi orang-orang radikal berpikir kekuasaan itu daya dorong milik manusia bersama. Daya dorong untuk mengembangkan milik manusia bersama demi mengembangkan kebersamaannya. Maka pada cara berpikir yang ketiga ini berangkat dari pikiran-pikiran yang individualistik kepada yang keluar sosial. Mari kita lihat sebentar. Pandangan tentang orang miskin yang kena musibah atau terbuang. Dibantu orang konservatif, ayo bantu saja supaya keluar dari penderitaan itu. Khususnya dalam kebutuhan pokoknya. Gempa, tsunami, bantu. Buat tenda, atau perang juga. Ya. Ini tenda-tenda perang di Polandia untuk perang di Rusia ini. Orang miskin menurut orang liberal adalah orang miskin. Istilah Inggrisnya the poor. Secara pribadi dibantu oleh orang yang lebih mampu untuk bebas dari segala matra kemiskinannya, dimensi kemiskinannya. Bantuan-bantuan perkembangan, pengadaan sarana hidup, membuat pabrik-pabrik. Gitu. Orang miskin ini dibantu. Tapi orang-orang radikal atau struktural, ya, orang-orang miskin yang sedang mengalami pemiskinan, maka bukan the poor, tapi pauperation. Ya. Pemiskinan, dia makin hari makin miskin. Ya. Sudah pegawai rendah, ada COVID, dipecat, dengan sangon memang, sesuai dengan hukum, tapi pulang, tidak ada pekerjaan baru, lalu makin hari makin tidak punya apa-apa, harta bendanya digadaikan, makin tidak laku, gitu ya. Orang-orang yang sedang mengalami pemiskinan hendaknya bersama-sama membebaskan diri dan membangun masyarakat baru dengan akar baru, yaitu martabat manusia. Nah, mengapa tidak cukup, Bapak Paus? Tidak cukup dan tidak memadai, ya, membantu itu. Ini jawabnya. Tidak cukup dan tidak memadai kalau hanya dilakukan tindakan yang mengentaskan dari rasa sakit, derita, dan kekurangan saja. Tidak cukup itu. Dia habis dibantu seperti itu harus terus hidup. Tidak cukup dan tidak memadai kalau hanya melakukan bantuan dengan mengembangkan keterampilan bagi mereka yang berbakat. Baru memadai kalau amal seorang Katolik sampai dapat mewujudkan perubahan tata sosial yang bermartabat, adil, dan setara. Ini gambarnya diperbesarnya. Inilah bagian untuk memahami mengapa Bapak Paus mengatakan tidak cukup bagi kita orang Katolik kalau hanya beramal. Dia harus juga amalnya itu menjadi bagian dari perjuangan keadilan. Terus, atau ini saya kembali ke judul ya, hampir penutup nih. Judul yang diberikan pada saya tanpa tanda tanya. Memperjuangkan keadilan atau berbuat amal, gitu ya. Kalau tanya memperjuangkan keadilan atau berbuat amal, gitu ya. Judul yang disampaikan kepada saya memperjuangkan keadilan atau berbuat amal, kalau diandikan diberi tanda tanya, ya, maka menurut pendapat ajaran sosial gereja, jawabnya adalah kedua-duanya. Perbuatan amal itu merupakan tindakan minimal, tetapi itu tidak cukup. Paus bilang, tidak cukup. Memperjuangkan keadilan itu dimulai dengan tindakan amal, tapi hal itu harus dikembangkan menjadi perjuangan keadilan, supaya mereka yang diberi amal tidak berada tetap dalam tata susunan, dalam struktur masyarakat yang tidak menghargai martabat manusia. Lalu memperjuangkan keadilan itu akhirnya merupakan perjuangan masyarakat sendiri, bukan perjuangan yang dikendalikan oleh orang di luarnya. Caritas memberi bantuan kepada korban-korban tsunami itu untuk akhirnya orang-orang itu sendiri menentukan apa yang menjadi cara hidupnya.
perbuatan amal itu menyangkut perjuangan hak dan martabat manusia. Mengandaikan nanti masyarakat itu sendiri akan mengembangkan solidaritas dan partisipasi. Kalau kata atau dihilangkan, tetap kalimat itu diubah sedikit. Untuk memperjuangkan keadilan dimulai dengan berbuat amal. Dan nanti saya dengar bahwa seri Museum Semi ini akan juga ditutup dengan apa yang bisa kita perbuat. Mungkin ada satu kerangka untuk bahan pikiran. Demikianlah Ibu-Ibu, saya kira habis. Hanya saya kutip bagian ini ya. Ini bagian yang tadi sudah sebentar. Sebelumnya ini ya. Saya kutip yang bahasa Inggris, itu bahasa Anda sehari-hari ya. Nor it is sufficient to trust in the search of qualitative, itu terjemahan dari tadi. In the third sector or in philanthropic models. Although their efforts are crucial, they are not always capable of confronting structurally the current imbalances which affect those most excluded, and they intentionally perpetuate the very injustices they seek to combat. Nor it is simply or exclusively a matter of meeting the most essential need, makan, minum, or of our brothers and sisters. We need to accept structurally the poor have sufficient dignity to sit at our meetings, participate in our discussion, and bring bread to their own tables. Supaya tidak selalu diberi itu ya, tapi skill-nya dikembangkan. It is about much more than social assistance or welfare. We are speaking of a conversion and transformation of our priorities and of the place of others in the policies and in the social order. Nah, ini kata order dan sebagainya ini kan dalam jalur ketiga tadi. Kita ini kan orang-orang yang mengikuti Kristus secara radikal. Ya. Seperti dia yang kaya meninggalkan kekayaan surga untuk kita manusia, supaya kita manusia ini diangkat kepadanya. Terima kasih. Ini kalau nanti ada diskusi ya, mana diskurs wacana yang dominan dalam komunitas kita mengenai amal, untuk dapat berinteraksi dalam mengubah seluruh masyarakat, komunitas Katolik memerlukan apa saja. Tapi ini ini bukan bahan ujian ya, hanya untuk pertanyaan diskusi mengenai bahan ini. Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Sekarang silahkan kalau ada tanggapan, pertanyaan, atau sanggahan. Baik Romo, terima kasih buat materinya yang barusan. Saya sebenarnya waktu baca judul juga bingung Romo. Bacanya gimana? Karena tidak ada tanda tanya. Memperjuangkan keadilan atau berbuat amal, dibaca menggantung saya bingung. Akhirnya sebenarnya tadi saya baca pakai tanda tanya. Untuk yang minggu depan juga kayaknya masalahnya sama. Terima kasih Romo untuk penjelasan soal itu, karena saya benar-benar bingung. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi yang tadi bahan Romo lemparkan juga boleh kalau ada yang mau memberikan pendapat. Tapi sebelumnya kita dengarkan sedikit pengumuman dulu dari tim WKICU ya Romo, minta waktu sebentar. Baik. Silakan Cien, sambil teman-teman mungkin merenungkan apa yang mau ditanyakan ke Romo. Oke, maaf. Bagi teman-teman yang ingin menabur, berbagi, beramal, memberikan berkat untuk mensupport pengajaran-pengajaran secara online yang dilakukan oleh WKICU, Anda bisa memberikan sumbangan kasih, dikirim by postmail ke Marcella Raharjo di alamat berikut, atau bisa juga Anda transfer secara elektronik ke alamat bendahara@wkicu.org, di Zelle ke alamat tersebut. Dan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah selalu mendukung program WKICU. Berikutnya kita akan masuk ke Ignatian Spiritual Exercise sesi ke-6 pada tanggal 8 April bersama Romo Mutiara Andalas. Dan untuk sesi ke-6 ini
Romo memberikan judul Pengorbanan dan Penderitaan bersama Yesus. Inspirasinya diambil dari Yohanes 25 ayat 31 sampai 40. Silakan kalau teman-teman mau baca dulu sebelum nanti kita ketemu 8 April. Berikutnya kita akan kembali diajar oleh Romo Ismartono mengenai ajaran sosial gereja di sesi keempat minggu depan. Waktunya sama, jamnya hari Minggu jam 6. Dan untuk sesi keempat, Romo Ismartono akan memberikan judul Keselamatan Jiwa di Surga atau Pembebasan dari Penindasan di Bumi. Tanpa tanda tanya juga. Nanti untuk minggu depan, mari jangan lupa kita join lagi. Terima kasih teman-teman. Oh sorry, satu lagi. Celebrate Easter with WKICU akan diadakan pada tanggal 17 April offline di St. Anne Church jam 2 PM. Silakan dicatat di agendanya. Oke. Terima kasih Cien, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya atas pengumuman yang barusan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau juga diskusi bagi yang mau menanggapi diskusi yang barusan ditawarkan oleh Romo. Mana wacana yang dominan di dalam komunitas kita mengenai amal? Boleh komentar atau ada juga yang mau, kalau ada yang mau mengomentari atau sharing pendapat mengenai untuk dapat berpartisipasi dalam mengubah struktur masyarakat komunitas Katolik, kita perlu apa saja? Silakan unmute bagi yang mau komen atau tanya kepada Romo. Silakan Tante Swan. Romo, pelajaran ini sebetulnya saya waktu Romo mengatakan mengenai Popularum Progressio 34, 47, 76, 81, itu sekarang di Amerika, especially sekarang di San Francisco, itu banyak sekali homeless. Di mana-mana, biarpun di San Jose juga ada, tapi itu mayornya dan yang lainnya berusaha untuk memindahkan orang-orang itu ke perumahan yang sederhana sekali. Tapi mereka banyak yang tidak mau karena mereka mau bebas. Tidak ada, jadinya misalnya sekarang oke, kamu dikasih rumah biasa ada tempat tidur terus apa, tapi di situ kamu nggak boleh bagaimana begitu, misalnya ngerokok atau yang lainnya lah. Ada yang mau ya, karena dingin sekali itu kalau sudah malam atau pagi, dingin sekali, dan mereka tidak mau. Dan juga yang drug addict itu juga bukan main. Tiap hari itu di San Francisco itu dikosek, diapain begitu, karena banyak anak-anak kecil yang harus pergi ke sekolahan, harus meliwatin mereka itu. Dan mereka pergi, kalau waktunya mereka pergi. Tapi begitu itu sudah selesai kering, mereka kembali lagi. So, jadi saya melihat ini bagaimana ya? Jadi tidak bisa hanya, oh kamu itu harus, ini sudah disediakan. Tapi orangnya juga tidak mau dikasih peraturan. Dan yang kedua saya lihat, itu perusahaan obat itu, wah bukan main. Itu anak-anak bisa beli obat yang bisa membuat mereka, dan obat itu tidak memandang kamu golongan orang kaya berpendidikan, mereka itu tidak. Anak-anak mudanya itu kena itu begitu sampai meninggal dan sebagainya. So where is we stay on this? Terima kasih Romo.
Terima kasih untuk ungkapannya ya Bu ya. Tentu berat sekali. Berat sekali. Seperti itu karena menyangkut orang yang mau ditolong itu sendiri, ya, tidak mau menerima pertolongan yang ditawarkan. Ya. Tapi tentu apa yang dilakukan oleh wali kota itu atau mayor itu usaha yang baik, ya, keluar dari hatinya yang baik dengan timnya tentu. Sekarang persoalannya menjadi bagaimana mempertemukan antara manusia yang kelihatannya perlu pertolongan dengan menyampaikan pertolongan yang sudah disiapkan. Ya, di tempat lain itu lain lagi soalnya. Pertolongannya nggak ada, mau menolong lebih sulit. Tapi ini alatnya ada. Saya belum pernah mengalami itu, ya, tetapi berada dalam situasi sangat sulit, saya pernah. Meskipun tidak selalu ada di lapangan, tapi teman-teman saya menuturkan itu sebagai bahan pemikiran bersama. Pemerintahnya sudah baik, kehendaknya baik. Bahkan kalau tadi diceritakan tentang supaya anak-anak kecil tidak melihat sesuatu yang tidak bagus itu sebagai bahan yang masuk ke mata mereka, anak-anak yang dididik itu sesuatu yang istimewa, itu berpikir tentang masa depan. Saya tidak bisa memberi resep, Bu, tetapi rumusan persoalannya kiranya jelas. Sejauh saya menawarkan persoalannya antara dua manusia yang bertemu, yang satu mau menolong, yang satu tidak mau tolong, itu diperlukan satu penyadaran. Proses penyadaran. Nah, caranya macam-macam. Sejauh saya pernah melihat dan mengalami, kalau ada bencana di Indonesia, yang saya alami itu, orang-orang yang kena bencana itu juga banyak yang menolong, tetapi tidak mau ditolong, itu dibuat penyadaran. Mengatakan terus-menerus artinya kebersihan. Menawarkan terus-menerus akibat kalau tawaran itu tidak diterima. Dan sebagainya. Dan kita sebagai orang Katolik, biasanya bertemu dengan teman-teman untuk tidak menjadi eksklusif, tetapi berpikir untuk mencari bersama-sama. Kita tidak menyelesaikan sendirian, tapi menyelesaikan sebagai komunitas. Mungkin Ibu yang diceritakan Ibu Suan ke saya ini tentu sudah juga diketahui oleh Justice and Peace Commission dari Diocese, ya, dan dibicarakan di sana. Di sini juga kalau ada masalah yang misalnya sekarang ini pengungsi-pengungsi dari Afghanistan yang ada di trotoar-trotoar Jakarta itu, paroki setempat mulai mendata, dibicarakan dalam level keuskupan dan dicoba dibuat satu tindakan sekecil apapun mungkin, lakukan itu, nanti dievaluasi bersama. Tidak ada yang satu kali jadi, dan waktunya lama. Itu, Bu, yang dapat saya aturkan sebagai tanggapan. Mungkin bukan jawaban, tapi tak mustahil bisa ikut meringankan beban keprihatinan itu. Ya, Romo, karena pihak kepolisian pun datang dan bercakap bagaimana. Dan kalau yang pakai drug addict, itu kalau kamu mau drug addict, misalnya jangan di jalanan, ada tempat misalnya untuk buang itu needle-nya, enggak di mana-mana, tersebar di mana-mana. But certain, dan mereka ini yang homeless, Romo, bukan asal dari California, dari state lainnya. Tapi karena state lainnya itu mungkin terlalu dingin, mereka pindah aja di California. That's one thing, ya. Tapi saya bisa melihat, aduh, sudah rasanya bagaimana. Tapi saya juga mungkin ngelihat kenapa dia mau begitu, kenapa? What is the failure? Apakah
dia diusir sama orang tuanya dulu atau what else? Begitu aja Romo. Kalau Terima kasih. dari petunjuk Paus tentang hal seperti ini, ya, Paus memasukkan masalah ini di bawah judul care for the displaced person, ya, internally displaced person, ya. Itu ada 4 tahap, ya. Pertama, tahap welcome, ya sudah kamu ada di sini. Lalu yang kedua, membuat advokasi. Itu Bu Swan ini sebenarnya membuat advokasi itu. Jadi mengatakan advokasi itu dari kata vox, suara, memberi suara kepada orang-orang itu. Lalu kemudian kolaborasi dengan teman-teman kita sendiri untuk berpikir bersama, menentukan action. Ya, empat tahap ini itu yang ditawarkan secara umum global. Itu kami pakai juga untuk kalau ada masalah yang mirip di sini. Masalahnya lain. Di sini diam-diam migrasi dari Afrika itu cukup kuat. Geraknya seperti ada paroki yang giliran memberi makan, ada dokter-dokter yang datang untuk, ya ada psikolog, sekarang banyak psikolog juga terlibat dan sebagainya. Ya, di sini ada dari gereja saya, dari Saint Vincent de Paul. Jadi mereka mengadakan kalau ada yang nggak bisa bayar rent, segala macam ada. Nah, sekarang Ukraina itu sekarang sudah ada di Southern California. Masuk dari sana. Ya. Dan tidak lama lagi akan ya ke California semuanya. Was so sad. Ya, semoga ada solusi. Terima kasih. Terima kasih, Bu San. Bapak Arsian. Ya, selamat malam, selamat pagi di Indonesia, Mo. Ya. Mo, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan Romo soal negara-negara Skandinavia, khususnya Denmark, yang termasuk negara paling nyaman untuk hidup. Dan dia punya welfare, itu juga sangat tinggi. Mungkin dia, seperti kita tahu, negara-negara Eropa, ya nggak begitu terlalu banyak lah orang-orang yang beragama ya. Itu kenapa bisa begitu, Mo? Pandangan Romo bagaimana? Mungkin dia juga mungkin mereka juga tidak tahu itu ajaran sosial Katolik, bla 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 lah. Dan nomor 2, bagaimana pandangan Romo soal cara keadilan dan berbuat amal Yayasan Cusi, Mo? Ya. Saya tertarik karena dalam penyebaran mereka ke seluruh dunia, baik di Afrika, di Amerika Selatan, di bla bla bla, di Asia, di Indonesia khususnya. Kalau Romo pergi ke Pantai Kapuk, mereka bikin rumah sakit, perumahan untuk nelayan, itu bukan main, Mo. Dan yang saya sangat senang, mereka dalam misinya tidak boleh membawa agama mereka dan mendirikan tempat ibadah mereka. Nah, kita pun seringkali itu bikin rumit. Kalau kita Katolik, ya kadang-kadang suka bawa-bawa nama Tuhan lah, bawa-bawa salib lah begitu, sehingga orang-orang yang ya bagaimana ya, yang sensitif karena semua anggap Tuhannya paling benar, agamanya paling benar, ini yang membuat dunia rumit. Sekian dulu, Mo. Terima kasih, Mo. Baik. Terima kasih, Pak. Skandinavia, menarik itu. Saya belum pernah ke sana. Saya membaca beberapa hal mengenai negeri itu sebagai bahan studi. Saya mengenal beberapa ex-mahasiswi saya menikah dengan orang Skandinavia. Jadi dosen di sana, ya, dosen ilmu hukum misalnya. Nah, bagaimana pendapat saya? Ada orang Katolik di sana, itu ada, dan bahkan tentu saja gereja kecil karena gereja itu yang kita sebut reformasi, ya, gereja reformasi.
menurut pendapat saya tidak mau mengabaikan bahwa ada cara hidup yang membuat orang-orang bisa sejahtera. Ya. Nanti kita akan berbicara tentang lain. Misalnya Protestanisme, Protestant ethic gitu ya. Etika Protestan itu membuat Pak, orang sejahtera loh, ya. Yang nanti kita akan bicara itu pada detailnya ya, pada tanggal 25 April antara prosperity gospel dan ajaran sosial gereja. Dan kalau kita melihat di dunia ini, daerah-daerah reformasi Protestan itu rata-rata ekonominya lebih baik. Dalam satu negara pun, Jerman Utara, itu ekonominya, teknologinya lebih baik daripada orang Bavaria, itu kata orang ya. Katanya, kalau saya ke sana tidak melihat dengan jelas. Namun, ada hal yang kita bisa belajar dari denominasi lain, agama lain bahkan, gereja Katolik, untuk memperbaiki cara menjalani hidup ini. Tentu saja saya kemudian akan diberitahu bahwa ya mereka kaya tapi sebenarnya penderitaan batinnya besar ya. Karena ya tapi saya mau masuk melalui orang-orang yang kerja keras sebagai sebagai cara untuk menjalani hidup ini. Dan itu terjadi di daerah-daerah Protestan. Daerah-daerah Protestan. Tentu saja tidak langsung menyalahkan Katolik ya, karena Katolik itu kan mulai dari sesuatu yang buta huruf, gitu, tidak ada buku dulu. Maka dari itu doa rosario itu kan sebenarnya cara mengisi bisa memahami Injil. Sedangkan Protestanisme itu mulai dengan revolusi Gutenberg ya, orang membaca Injil oleh intelektual, educated, semacam itu ya. Maka sikap saya begitu Pak ya. Kalau dengar dari cerita tidak banyak orang-orang Indonesia yang di sana, orang-orang Indonesia itu tetap berada sebagai orang dari warga Katolik California Utara ini, suasana lain. Tapi cara hidup mereka secara khusus dalam mengembangkan sarana-sarana roh jasmani itu perlu kita pelajari. Lalu yang kedua tentang suci. Saya bersama mereka, Pak, waktu ke Aceh ya. Yang menarik itu duit mereka besar sekali. Besar sekali. Dan mereka di Jakarta ini, Bapak tinggal di mana, Pak Arsian? Di Amerika? Saya tinggal di Bogor, Pak. Di Bogor. Ya, kalau lihat di Pantai Indah Kapuk, ya, itu ada gedung yang besar sekali dan banyak stafnya Katolik. Ya. Oh ya? Ya, dan lucunya itu banyak staf Katolik itu untuk bagian administrasi keuangan. Bisa duitnya jujur katanya. Tapi begini, kalau saya lihat seperti dengan sikap tadi, yang itu anjuran gereja Katolik dalam ekumene misalnya ya, dalam dialog antar umat beragama itu kita terbuka untuk menyerap hal-hal yang baik untuk berkembang bersama. Tapi kuncinya, sejauh saya lihat, Pak, mereka itu membuat perumahan ribuan di Makassar ya. Ketika membuat reklame untuk itu, kalimat pertanyaan apa? Itu dibuat karena perintah dari pimpinannya. Jadi pemimpinnya itu membuat perintah dan dilaksanakan. Ya. Ada paroki di Jawa Tengah kena musibah. Orang suci itu, Buddha suci itu datang ke Romo paroki, memberikan program untuk membantu orang ini, dan yang diminta memberikan barangnya adalah orang-orang Katolik setempat. Ya. Mereka mengadminister sampai ke depan pastoran. Setelah itu mereka menemani ke wilayah musibah, tapi tidak sendiri gitu ya. Ada banyak ini, intinya ada keutamaan universal yang baik dari kelompok-kelompok lain yang baik kalau menyerapnya. Itu sejak Injil loh ya. Dulu waktu Injil itu murid Yesus itu datang ke Yesus. Tuhan, orang-orang itu membuat
mukjizat itu ya toh. Lalu Yesus bilang apa? Yang tidak melawan aku bersama dengan aku. Ya toh? Jadi itu sikap Katolik. Katolik itu dari kata Yunani kata holon, untuk semua, untuk seluruhnya. Ya. Holon itu bahasa Yunani yang nanti dalam bahasa Inggris jadi whole, seluruhnya. Ya, maka dari itu attitude Katolik itu adalah mensyukuri hidup, menyerap keutamaan dari manapun juga asalnya. Tapi dalam perjanjian lama sebetulnya kitab kebijaksanaan itu kan kebijaksanaan yang diperoleh oleh orang-orang Israel ketika bergaul dengan bangsa-bangsa dan komunitas lain. Ya. Maka saya mau menyukuri sikap itu. Ya. Pergi dengan Buddha suci, itu banyak contoh. Besar mereka. Itu Ya. Pak Arsyan. Ya, terima kasih, Mo. Iya, sama kamu. Silakan Pak Susilo. Oh, silakan. Masih ada waktu, Mary? Masih bisa. Romo masih ada waktu. Oh, kalau masih waktu, saya mau sedikit masukkan Romo. Itu tadi slide yang Romo berikan adalah bahwa tidak cukup, tidak memadai, ya, bahwa amal dharma itu tidak memadai. Nah, ini jadi saya teringat dulu waktu saya kuliah di mana saya lupa. Itu kita harus bedakan katanya antara amal, charity, sama justice. Nah, terus dia kasih contoh begini. Itu pada waktu dulu di Afrika, setiap dia ada suatu kampung, itu dilalui sungai. Setiap hari itu ada mayat ngambang. Nah, orang kampung itu sebagai sesama manusia dia ambil, lalu dia kasih penguburan yang layak. Sehari ada 2 mayat, kadang 3 mayat. Nah, terus besokannya begitu terus sampai lama. Nah, jadi charity yang dia kerjakan bahwa supaya dia dapat dikubur dengan layak dan didoakan itu nggak bisa. Nah, akhirnya harus dicari bukan yang ada di depan mata itu, dia harus cari apa sebabnya. Nah, nggak taunya sebabnya adalah pertempuran di Rwanda antara Tutsi dan Hutu, di mana ribuan orang itu mati. Nah, jadi banyak kita mesti bedakan antara charity sama justice. Charity aja emang benar tidak memadai yang tadi Rom bilang. Harus dilihat ke akar persoalannya. Dan ini yang kadang-kadang orang lupakan. Nah, jadi yang tadi Rom bilang kita antara charity sama justice itu harus berbarengan, harus jalan. Charity aja itu tidak cukup. Harus berbarengan. Nah, ini artinya apa? Tentu kalau dalam keadaan yang tadi Tante Suan bilang, itu ada orang-orang yang homeless, apa itu struktural. Kemiskinan struktural, kurang lebih begitulah. Atau ketidakadilan struktural, saya nggak tahu itu. Karena itu menyangkut politik. Nah, dalam hal ini, apabila kita berbicara mengenai sumbernya, mengenai justice itu, mau nggak mau, itu harus terlibat dalam politik. Sedangkan politik itu, bagi agama-agama tertentu itu, tabu gitu. Oh, kita nggak boleh berpolitik. Tapi menurut saya itu salah. Contohnya DPR RI. Di DPR RI itu kurang lebih berapa ratus ya, itu menurut statistik itu ada kurang lebih 65 orang beragama Kristen dan Katolik. Tetapi mereka tidak bersuara. Ya. Jadi menurut saya politik itu perlu, dan kita mesti mengandalkan kepada orang-orang Kristen Katolik yang sudah menjadi anggota DPR supaya menyuarakan ketimpangan ini, menyuarakan injustice ini. Nah, yang tadi Pak Arsyan bilang mengenai di Skandinavia. Kalau di Skandinavia, politiknya udah bagus. Kita bisa lihat ya, struktur politiknya udah bagus. Struktur pendidikannya lebih bagus lagi. Struktur sosialnya itu bagus. Jadi, ketiga hal ini, sosial, politik, sama pendidikan ini, baru menentukan welfare supaya orang itu baik. Jadi menurut saya, kalau di Skandinavia, kenapa kita terus contoh? Karena ketiga hal itu sudah settle, sudah bagus. Baru kita bicara mengenai justice. Kalau justice sudah jalan, otomatis charity jalan. Berbarengan. Itu Romo. Bagaimana pendapat Romo mengenai ketiga hal itu? Kita mesti masuk ke politik.
politik sosial, politik budaya, ya, politik pendidikan dan sebagainya, Romo. Ya, baik Pak, terima kasih. Itu tadi itu seperti saya aturkan ya Pak. Paling kanan tuh Bapak kan menyebut mencari akar persoalan, yaitu radikal ya, akar. Radix itu bahasa Latin, artinya akar, mencari akar. Banyak usaha itu tidak mencukupi, tapi justru karena orang menyadari itu tidak mencukupi, maka mengembangkan. Nah, sekarang tentang politik. Paus, nanti kalau perlu saya tayangkan, Paus cukup lama, itu Paus setelah Perang Dunia Kedua, sebetulnya ajaran sosial gereja itu sangat menganjurkan agar orang-orang Katolik berpolitik. Kalimat yang terakhir juga dari Paus Fransiskus. Tapi politik dalam arti mana? Bukan politik untuk mencari kekuasaan bagi diri dan lingkup dan kelompoknya saja, ya, yang biasanya disebut politik praktis. Maka politik yang dikembangkan adalah politik kesejahteraan untuk menyejahterakan masyarakat, dan itu artian politik yang asli, ya, artian politik yang zoon politikon yang di zaman Yunani dulu untuk kesejahteraan bersama. Nah, di Indonesia misalnya itu memang rancu, tetapi Gereja Katolik mempunyai pendapat, ya, dalam ajaran sosialnya bahwa kita itu hendaknya yang masuk ke dalam politik itu orang-orang Katolik yang awam. Karena profesinya dan karena dia ada di dalam masyarakat itu sendiri. Ya, satu. Kedua, orang-orang Katolik itu hendaknya membedakan ini. Pernah saya katakan sedikit, tapi saya ulangi. Hubungan antara negara dan agama. Yang satu mengatakan negara dan agama itu identik. Undang-undangnya agama harus jadi undang-undangnya negara. Kalau agama saya mengatakan makan ikan tertentu itu haram, maka negara harus mengumumkan juga makan daging tertentu itu haram. Identification of church, of religion and society and state. Ya. Itu. Lalu yang kedua, mengatakan enggak, negara dan agama itu terpisah. Separation on state and religion. Tidak ada yang campur tangan. Maka di kelas sekolah negeri tidak boleh ada salib, tidak boleh doa, ya, dan sebagainya. Pisah sama sekali. Separation. Tapi Katolik mengajarkan distinction between church and state. Distinct, bukan separation, bukan spirit. Itu distinct, dibedakan. Dua-duanya memiliki identitas sendiri, tetapi mempunyai satu sasaran dan fokus yang sama, yaitu kesejahteraan manusia. Melalui negara, pemerintah diusahakan kesejahteraan jasmani. Melalui agama, kesejahteraan rohani. Dua-duanya itu seiring. Ya, Pak, ini maka dari itu pendapat saya seperti, karena saya sedang menerangkan ajaran sosial gereja dan itu yang saya hayati, saya membedakan antara negara dan agama. Ya, agama. Kalau ini pemerintah itu menyediakan infrastruktur, ya, agama itu menyediakan struktur batin. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak, bahwa apa? Ya, saya setuju dengan pendapat itu. Strukturnya tadi, Pak. Amal itu tidak mendukung. Sebetulnya ya, Pak, yang mengkritik ini bukan hanya Paul, yang memilah ini bukan ajaran Katolik ya. Di dalam ajaran-ajaran agama lain banyak itu, Pak. Lebih-lebih agama-agama semakin kuno, dia punya kebijaksanaan yang baik yang perlu kita ambil. Ya. Kita ambil tentang memberi. Jadi berikanlah kepada mereka sebelum mereka itu
membutuhkannya, tetapi jangan diberi terus sehingga mereka tergantung padamu. Itu kan mau menekankan kebebasan. Maka bedakan itu. Identification, separation, dan distinction. Biasanya selama ini tidak selalu bisa dikatakan pasti, saudara-saudara Muslim itu identification. Haramnya agama, haramnya negara. Sekarang ini juga sedang melihat, hormatilah orang yang berpuasa gitu ya. Lalu yang tidak berpuasa, apakah tidak dihormati? Gitu ya. Sepertinya kalau agama saya sedang berpuasa, seluruh orang lain berpuasa. Dan kalau tidak, negara harus campur tangan. Itu kan sekarang udah tidak setajam dulu. Tapi separation itu akhirnya punya keterbatasan juga, karena lembaga agama saya tidak bisa menghadirkan fasilitas sebanyak negara dengan pajak ya, persepuluhan atau apa, kolektor itu tidak akan menyelesaikan semua. Dia hanya bisa untuk satu ekspresi simbolis. Maka kerjasama yang istilahnya, Pak, hubungan kita dengan negara itu adalah bebas tetapi kritis, gitu ya. Critical solidarity. Itu ya, Pak ya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Pak Susilo. Mungkin kita masih punya buat satu orang lagi kalau ada yang mau disampaikan kepada Romo sebelum kita akhiri sesi kita hari ini. Romo boleh satu saya. Silakan, Cian. Romo, ini tentang teknologi. Tadi kan membahas tentang teknologi sedikit ya. Sekarang ini kan udah mulai ada yang orang pergi ke Mars. Bakal ada yang ke Mars gitu. Belum sih, belum kejadian. Nah, apa ini akan persiapan, Vatikan gimana mau mempersiapkan ini? Karena teknologi itu kan akan akhirnya orang akan percaya, oh sekarang Bible udah nggak bicara, the beginning is like light in the earth, something like that. Jadi gimana tanggapan Romo tentang nanti ke future-nya Romo dengan teknologi ini, dengan anak-anak yang nanti akan taunya Mars bukannya Earth lagi? Ya, memang. Pertama Bu ya, saya mengikuti sedapat mungkin sesuai dengan pekerjaan saya. Membaca, sekarang ini kalau di Indonesia, anak-anak muda sedang bukan bicara mengenai Mars, tapi metaverse. Gitu. Nanti kita ini bisa bertemu seperti ini dengan 3 dimensi. Nah, itu belum jadi. Betul. Ya, metaverse itu menarik. Gereja Katolik sebetulnya tidak mau mengulangi kesalahan yang pernah dibuat. Pernah ingat Galileo Galilei, ya, yang mengatakan bahwa dunia ini, yang satu mengatakan berpusat di bumi, yang lain berpusat pada heliosentris dan earth center gitu ya. Dia mengatakan tidak, itu bumi ini datar gitu. Tapi ternyata bahasa ilmu pengetahuan tidak mengatakan seperti itu, dan gereja kemudian minta memperbaikilah ya. Tapi supaya tidak terjadi seperti itu, dengan rendah hati ikut mempelajari apa yang ahli-ahli pengetahuan mempelajarinya. Ya, mempelajarinya. Selama ini saya tidak melihat pernyataan yang mengutuk atau memujinya bahwa itu adalah masa depan yang real ya. Ikuti saja bagaimana. Hanya menjaga supaya usaha untuk semuanya itu tidak detrimental terhadap situasi dunia ini. Ya, seperti dunia ini. Jadi saya tidak mempunyai lebih daripada itu. Baca tentang hal yang mutakhir. Karena memang betul ya, bumi ini merusak, tapi justru banyak ilmu permainan anak-anak bahkan yang pergi dari bumi ini. Ya. Saya juga tidak tahu bagaimana nantinya. Tapi sikapnya itu, ya. Romo, boleh saya tambahin sedikit, Romo? Mengenai teknologi, itu kita jadi di dalam hal ini, kita mesti bedakan antara sains sama teknologi. Kalau sains itu bebas nilai.
nggak ada benar, nggak ada baik, nggak ada salah atau benar, baik atau buruk. Dia netral. Justru dia menjadi tidak netral kalau sains itu masuk ke bidang teknologi. Contohnya nuklir, itu bisa buat kesejahteraan manusia, ya, bisa buat pembangkit listrik, tetapi bisa juga sebagai bom atom yang membunuh orang. Jadi kalau mengenai ke Mars itu kan baru dalam taraf, menurut saya itu sains itu berkembang terus. Tapi pada saat itu udah diterapkan untuk penggunaannya bagi manusia, nah di situ peran gereja baru penting karena di situ ada unsur nilai sama morality. Itu aja, Romo. Ya, terima kasih, Pak. Saya catat distingsi antara sains dan teknologi. Ya, itu memang benar. Ya, meskipun kalau mau mengatakan Mars itu ya tentu harus ada satelit yang dibuat, itu juga sudah menyangkut teknologi ya. Hanya memang perlu dibedakan itu. Dan yang sains itu netral atau bukan netral dalam arti negatif, tetapi positif. Ya untuk ini bisa untuk seperti bedanya antara kayu dan kursi ya Pak ya. Sains itu kayu yang bisa jadi kursi, bisa jadi meja, jadi rumah, jadi jendela gitu ya. Terima kasih Pak untuk masukannya. Baik, terima kasih buat diskusi hari ini. Semua teman-teman, terima kasih Tante Swan, Pak Arsian, Pak Susilo, dan Cien atas sharing atau pendapatnya hari ini. Romo, kita sudah sampai di penghujung waktu. Kita bisa akhiri sesi hari ini, Mo. Baik. Terima kasih banyak Romo Ismartono buat penjelasan hari ini. Sampai jumpa. Bagaimana, Mo? Sampai jumpa tanggal 10 ya, Bu? Betul. Sampai jumpa minggu depan. Tanggal di sini. Ya, betul. Betul, Romo. Terima kasih banyak semua teman-teman. Saya jadi agak bingung deh. Terima kasih banyak semua teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih banyak Romo Ismartono. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Minta tolong Romo tutup dengan doa dan berikan berkat buat kita semua sebelum semuanya diakhiri, Mo. Terima kasih. Baik, marilah kita siapkan hati. Wah, ada gambarnya Pak Fransiskus Wiryawan. Apa kabar? Marilah kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa pertemuan ini telah terlaksana. Kami merasa bahwa banyak hal yang tidak cukup dalam hidup ini. Namun perasaan tidak cukup itu hendaknya membuat kami semakin terbuka pada dikol sumber segalanya. Berkatilah masing-masing para peserta pertemuan ini. Berikanlah kesejahteraan lahir batin bagi dirinya dan keluarganya. Dan setelah mereka berkat sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Lucy. Terima kasih Cijen. Terima kasih Cien. Ayo Agem, teman-teman. Hai Marta.